Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Pembelajar. Pada kali ini kita akan membahas mata pelajaran teknik pengelasan TIG atau tungsten inner gas. Adapun topik yang kita bahas pada video kali ini adalah elektroda tungsten. Langsung saja kita mulai. Siswa sekalian, elektroda tungsten ini berbeda dengan elektroda pada las SMAW, yang mana pada las SMAW elektrodanya akan mencair atau meleleh dan akan bergabung dengan benda kerjanya. Elektroda tersebut dilelehkan oleh listrik seperti itu. Akan tetapi pada elektroda tungsten ini dia tidak meleleh ataupun mencair. Elektroda di ujung elektrodanya nanti akan menghasilkan busur api ataupun busur las, yang mana busur api ini akan melelehkan bahan tambahnya, dan elektroda tungsten tidak akan meleleh seperti itu. Jadi elektroda ini dapat digunakan berkali-kali, asalkan elektrodanya jangan bersentuhan langsung dengan benda kerja dan bahan tambah, karena kalau seandainya bersentuhan maka ujung elektroda akan tumpul dan otomatis kita akan meruncingkannya lagi seperti itu. Kita lanjutkan. Elektroda tungsten ini terdiri dari dua jenis, ada yang murni dan ada yang juga paduan. Untuk yang murni ini keuntungannya adalah harganya lebih murah. Pada arus bolak-balik atau arus AC, efek rectifier atau bahan tambah tidak ada ya, dan busur lasnya cukup stabil seperti itu. Akan tetapi kerugiannya adalah daya nyalanya rendah, kurang awet, dan muatan arusnya rendah. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah elektroda tungsten paduan. Keuntungan dari elektroda tungsten paduan ini adalah lebih awet dibandingkan dengan tungsten yang murni. Muatan arusnya tinggi dan daya nyalanya lebih baik. Akan tetapi kerugiannya adalah lebih mahal dan stabilitas busurnya lebih rendah dibandingkan dengan stabilitas busur elektroda tungsten murni. Seperti itu. Itulah tadi keuntungan dan kerugian dari masing-masing jenis elektroda tungsten. Kita lanjutkan. Siswa sekalian, karakteristik elektroda tungsten berdasarkan unsur paduannya. Jadi, terdapat 4 jenis unsur paduan pada elektroda tungsten paduan ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah elektroda tungsten paduan thoriated atau yang disingkat dengan EWTH, yang mana kode warna pada salah satu ujung elektroda ini adalah merah seperti gambar di samping ini. Elektroda ini paling umum digunakan ya pada pengelasan TIG. Paling banyak itu di Amerika Serikat telah menggunakan elektroda ini untuk pengelasan TIG. Elektroda ini bekerja dengan baik ketika kelebihan beban atau arus ya. Jadi elektroda ini bisa kita gunakan untuk pengelasan arus yang tinggi. Akan tetapi elektroda ini memiliki resiko bahaya dari zat radioaktif. Elektroda ini atau paduan thoriated ini dia mengandung bahan zat radioaktif tingkat rendah. Meskipun tingkat rendah, kita tidak boleh memegang secara langsung elektroda ini karena akan berefek ataupun berisiko kepada tubuh seperti itu. Elektroda ini juga digunakan untuk pengelasan arus DC atau arus searah untuk baja karbon, stainless steel, paduan nikel, titanium, dan masih banyak lagi. Ini untuk jenis yang pertama. Adapun jenis paduan yang kedua adalah elektroda wolfram atau tungsten zirconiated atau zirconium yang disingkat dengan EWZR. Jadi, elektroda ini mempunyai unjuk kerja atau bisa digunakan untuk pengelasan arus AC atau arus bolak-balik. Paling umum, elektroda ini digunakan untuk arus AC
seperti pengelasan pada aluminium dan paduan magnesium. Sebelah kanan ini adalah contoh elektroda EWZR atau elektroda tungsten zirconiated, yang mana warnanya adalah kode warnanya coklat seperti itu. Kita lanjutkan. Jenis paduan yang ketiga ada yang namanya elektroda wolfram latinated atau latinium yang disingkat dengan EWLA. Sebelah kanan ini merupakan contoh elektroda EWLA yang mana kode warnanya adalah warna hitam. Elektroda ini tidak mengandung bahan zat radioaktif. Nah, sehingga aman dipegang dengan tangan kosong. Konduktivitas listriknya hampir sama dengan elektroda thoriated ya. Jadi kita dapat mengganti elektroda EWTH atau elektroda wolfram thoriated dengan elektroda EWLA ini tanpa mengubah program pengelasannya. Elektroda ini lebih aman digunakan dibandingkan dengan elektroda EWTH, dan yang paling banyak penggunaan elektroda ini adalah di negara Jepang. Orang sudah banyak beralih dari penggunaan elektroda tungsten EWTH menjadi EWLA seperti itu, karena ini relatif aman dan keunggulannya hampir sama, malahan sama ya dengan elektroda EWTH atau thoriated seperti itu. Nah, elektroda ini umum digunakan untuk arus DC atau arus searah, tapi juga bisa digunakan untuk pengelasan arus AC atau arus bolak-balik. Dan yang terakhir, jenis paduan elektroda tungstennya adalah seriated ya atau cerium. Elektroda wolfram cerium atau yang dikenal dengan EWCE. Elektroda ini juga tidak mengandung bahan radioaktif. Biasanya digunakan untuk pengelasan arus DC dengan ampere yang rendah. Nah, sangat mudah dinyalakan. Arusnya 10% lebih kecil dari kebutuhan arus untuk operasional bahan thoriated atau elektroda EWTH ya. Nah, biasanya elektroda ini cocok digunakan untuk pengelasan pipa dan komponen sangat kecil ya, serta siklus pengelasan yang pendek. Jadi untuk pengelasan plat tipis juga bisa menggunakan elektroda EWCE ini atau elektroda wolfram thoriated. Kodenya adalah abu-abu kode warnanya. Jadi 4 inilah jenis elektroda paduan yang biasa digunakan. Yang pertama ada EWTH, paduannya thoriated atau thorium. Yang kedua ada EWZR, paduannya zirconiated atau zirconium. Yang ketiga elektroda paduannya latinated atau lithium yang disingkat dengan EWLA. Dan yang terakhir paduan seriated atau cerium yang disingkat dengan EWCE. Nah, ini dia, bisa siswa sekalian lihat. Ini elektroda dengan ditandai kode warnanya. Merah ini adalah thorium ya. Dan hijau ini adalah elektroda tungsten murni. Nah, bisa dilihat di tabel ini. Untuk elektroda tungsten murni kodenya adalah EWP, yang mana kode warnanya hijau. Nah, ini untuk elektroda paduan cerium atau seriated, ini untuk kandungan paduannya 2%, kodenya adalah EWCE2 dan kode warnanya adalah abu-abu. Ini untuk latanum atau latinated, kodenya EWLA ya. Ini untuk kandungan 1%, maka dia hitam seperti yang saya jelaskan tadi, kode warna hitam. Nah, ini thorium, ini ada lagi dia berdasarkan kandungannya ya, ada yang kandungannya 1%, ini EWTH1 kodenya dan warnanya kuning. Dan untuk thorium yang kandungannya 2%, itu kodenya EWTH dan warnanya merah ya. Dan yang terakhir ini EWZR atau zirconium atau zirconiated.
Ini kode warnanya coklat dan kode tungstennya EWZR seperti itu. Kita lanjutkan sedikit. Ini untuk meruncingkan elektroda, kita harus meruncingkan seperti gambar ini. Ini sudutnya 30 dan runcingnya seperti kerucut ya. Tidak seperti gambar di samping ini yang ada rigi-riginya, dan juga runcingnya tidak seperti paku. Kalau paku itu kan ada sudut-sudutnya. Kalau ini dia mulus, runcingnya seperti kerucut seperti itu. Bisa dilihat di layar. Dan ketinggiannya adalah 2 kali D, 2 kali diameter elektrodanya seperti itu. Kalau seandainya diameter elektrodanya 1,6, berarti tingginya adalah 3,2 seperti itu ya. Dan yang terakhir ini merupakan bentuk-bentuk ujung elektroda terhadap arus pengelasannya. Ini untuk arus searah, dan ini adalah elektroda Wolfram thorium atau EWTH ya. Ini elektroda paduan. Maka kalau seandainya arusnya kecil, bentuk ujungnya seperti gambar ini, dan yang benar itu adalah seperti ini ya, dia tidak runcing dan juga tidak tumpul. Kalau seandainya bentuknya seperti ini, tumpul ya, dan dalam artian ini meleleh nih elektrodanya, elektroda tungstennya meleleh, maka ada indikasi arus lasnya terlampau tinggi. Ini untuk arus AC Wolfram murni ya. Ini elektroda Wolfram murni. Kalau seandainya arus lasnya kecil, bentuknya seperti ini. Nah, yang benarnya adalah seperti gambar di tengah ini, dan terlalu tinggi dia akan tumpul akibat meleleh seperti itu. Begitu juga dengan elektroda Wolfram thorium untuk arus AC ya. AC ini simbol AC atau bolak-balik. Maka yang benarnya adalah seperti gambar di tengah ini. Ini dia terlampau tinggi arusnya sehingga dia tumpul dan meleleh seperti itu. Siswa sekalian, itulah tadi pembahasan kita tentang elektroda tungsten pada pengelasan TIG. Semoga siswa sekalian paham dan video ini bermanfaat. Akan kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.